Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya, Pak Heri, dalam materi SIMDIK ya, simulasi digital kelas 10. Kemarin kita sudah belajar tentang peta Menda. Terus kita belajar tentang teks, jenis-jenis teks ya. Terus sekarang kita belajar tentang pemanfaatan perangkat lunak pengolah kata. Sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, siang hari ini, maka lebih baik kita untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Salah satu kegiatan mengelola informasi digital adalah melalui menulis, membuat, menyusun naskah digital. Menggunakan aplikasi pengolah kata, pada buku ini digunakan perangkat lunak Microsoft Word 2013. Jadi perangkat lunaknya itu untuk menyusun dan mengolah kata adalah Microsoft Word 2013. Bisa kalian lihat di sini, kita besarkan. Oke. Di situ ada tampilan antarmuka atau tampilan user interface. Bahwasanya ada ketika kalian membuka Microsoft Word 2013, yang pertama kalian pasti menemukan ini, Quick Access Toolbar ya. Terus ada ribbon, ada title, ada help, ada minimize, ada menu help juga di sini, ribbon, help, terus minimize, maximize, ada close. Maximize yang ini, close yang X. Terus ini ada account access, bisa diisi oleh account kalian. Terus di sini ada rule. Rule itu penggaris, garis ya, garis, ada nomor-nomornya. Terus ada group ribbon. Ada group ribbon itu ketika kalian pencet file itu akan muncul ini. Itu group ribbonnya. Ada clipboard, font, paragraph, sama style, sama editing. Terus kalian pencet home, nanti akan ada group ribbon lainnya. Terus ada scroll bar. Scroll bar ini ada ke atas dan ke bawah ini ya. Terus ada ke samping, ke kiri dan ke kanan ini. Itu scroll bar. Sedangkan di sini ada page number in document. Jadi jumlah nomor dalam dokumen. Page one of one. Jadi di dalam dokumen ini ada satu halaman dari satu halaman. Word count. Di sini itu menjelaskan tentang seberapa banyak anak kalimat yang kalian ketik. Anak kalimat kata ya, bukan anak kalimat, kata. Kata-kata yang kalian ketik itu di sini nanti jumlahnya ketahuan. Terus proving check atau pembuktian cek ya, pembuktian ejaan. Indonesia itu language-nya atau bahasanya. Read mode atau mode membaca. Print layout atau layout printnya itu seperti apa, tata letak untuk print. Web page layout. Jadi kalau misal di web page kan layoutnya nanti seperti apa. Ini ada zoom control.
bahwasannya zoom control ini ada zoom in dan zoom out. Oke, kita lanjutkan penjelasan gambar ya. Quick access toolbar, kumpulan tombol pintas yang sering digunakan untuk perintah umum. Ada save, undo, dan redo di situ. Ribbon berisi kumpulan tab yang sudah disusun berdasarkan kategori tertentu. Misalnya ada home, ada insert, ada design. Pada masing-masing tab berisi kelompok perintah. Misalnya ada font, paragraph, sama style. Terus ada title, menampilkan nama dokumen yang sedang dibuka. Jadi namanya apa nanti di situ akan ada judulnya. Help, bantuan yang dapat digunakan pengguna terkait Microsoft Word 2013. Ribbon display option, pilihan untuk mengatur tampilan ribbon. Minimize, gunakan untuk meminimalkan tampilan dokumen. Restore down, digunakan untuk mengembalikan tampilan dokumen dari full screen. Maximize, digunakan untuk mengembalikan tampilan dokumen ke full screen. Close, menutup dokumen. Akun akses digunakan untuk masuk ke dalam akun Microsoft. Rules berada di bagian atas, di bagian kiri yang berfungsi untuk lebih mudahkan menyesuaikan dokumen secara presisi. Jadi ada nomornya tadi ya, penggaris. Scroll bar berada di bagian bawah dan bagian kanan, berfungsi untuk menggeser tampilan ke atas dan ke bawah atau ke kiri dan ke kanan. Pick number in document, menunjukkan halaman yang sedang diakses dari keseluruhan halaman. Word count, menunjukkan jumlah kata yang ditulis dalam dokumen. Proof check, digunakan untuk memeriksa kesalahan ejaan kata. Language, pilihan bahasa yang digunakan dalam penulisan dokumen. Read mode, pilihan penampilan mode baca. Pada tampilan ini semua perintah edit dinonaktifkan atau hidden, sehingga tampil penuh pada layar. Memungkinkan dapat membaca dari halaman satu ke halaman lainnya, memanfaatkan tanda panah di kanan dan di kiri halaman. Print layout merupakan tampilan mode standar dokumen yang dapat membuat atau mengedit dokumen. Terdapat backbrick di antara halaman yang menunjukkan bagian dokumen terlihat ketika dicetak. Webpack layout, pilihan untuk menampilkan dokumen pada mode situs atau website dengan menghapus backbrick. Zoom control digunakan memperbesar dan memperkecil tampilan dokumen. Dengan manfaat fitur-fitur yang tersedia pada perangkat lunak tersebut, kita dapat melakukan berbagai pengaturan naskah, misalnya dengan memanfaatkan fitur berikut ini. Ada back layout ya. Back layout di sini kalian bisa untuk mengatur tata letak dokumen. Hal yang pertama perlu diketahui adalah orientasi halaman. Itu ada vertikal atau horizontal atau potret dan landscape. Pengaturan orientasi halaman dapat dilakukan dengan cara berikut. Nah, kalian bisa klik di tabnya Back Layout, terus klik orientasi atau orientation, pilih potret atau landscape untuk mengubah orientasi halaman. Nah, selain pengaturan orientasi, juga perlu mengetahui ukuran kertas yang akan digunakan. Kalian juga bisa mengukur ukuran kertasnya, kayak gitu ukurannya ya, standarnya. Pada saat ini digunakan sebagai ukuran standar adalah A4. Oleh karena itu Microsoft Word menyediakan ukuran baku A4. Apabila ingin mengganti ukuran kertas, lakukan cara sebagai berikut. Ada klik lagi Back Layout,
klik size, dan pilih ukuran kertas yang dikehendaki. Setelah memahami berbagai jenis ukuran kertas untuk pengaturan tata letak dokumen, perlu diperhatikan patokan, antara lain ada margin, tepi batas, atas, bawah, kiri, kanan, jenis dan ukuran font, spasi antar baris, dan indentasi. Berbagai margin standar dapat dilihat seperti tertera di bawah ini. Nah, ini marginnya. Ada normal, ada narrow atau sempit, ada moderate, ada lebar atau wide, ada cermin atau mirror. Itu ya ukuran standarnya. Oke, selain patokan yang telah ditentukan tersebut, penggunaan tata letak dokumen terkait dengan fungsi dan keindahan. Ini ada margin, custom margin, dan gutter. Nah, di situ. Terus ada font. Fitur font. Penggunaan font, perangkat pengelolaan kata dikelompokkan jadi satu dalam kelompok font. Kelompok tersebut memiliki berbagai pilihan dalam pemformatan font pada suatu teks dokumen. Misalnya ada jenis font, ukuran font, dan warna font. Kayak gitu ya, itu ada petunjuknya. Jadi font, kalian bisa milih fontnya, jenisnya, sama size-nya kalian juga bisa pilih. Font Lucky Dot Handwriting itu juga jenisnya, font size-nya 14. Increase font size itu bisa kalian increase. Font color atau merah, kalian warnai warna merah di hurufnya. Text highlight color itu warna kuning ya, di situ kuning di belakang teksnya. Bold itu warna yang tebal. Italic warna miring, bukan warna ya, itu bentuk huruf miring. Bold juga bentuk huruf tebal. Underline bentuk hurufnya di bawahnya ada garis bawah. Terus case atau uppercase sama dengan uppercase itu untuk memperbesar semuanya. Huruf kecil dijadikan huruf kapital semua atau sebaliknya, case. Nah, untuk mengubah font seperti tampilan di atas dapat diatur dengan menggunakan cara berikut ini. Kalian harus blok teks dulu, kalian blok teksnya kayak ini, klik terus diarahkan, itu di blok. Klik home, kelompok font, lalu kita font dan yang lain-lain. Terus kalian pilih di sini Arialnya atau bentuk fontnya. Ini Logita Handwriting terus 10. Nah, di sini juga kalian bisa mewarnainya di color. Kalian bisa increase, decrease font. Nah, kalian juga bisa mengubah dari sentence case, lower case, upper case, capitalize each word, toggle case. Bahwasanya sentence case itu cuma huruf besar di awal kalimat. Lower case itu huruf kecil semua. Upper case itu huruf besar semua dari awal kalimat hingga akhir kalimat. Capitalize each word itu adalah huruf kapital di setiap awal kata. Toggle case itu huruf kecil di setiap awal kata.
Terus di sini ada paragraf. Paragraf ada justify atau rata kiri kanan, ada like left atau rata kiri, center atau rata tengah, like right atau rata kanan. Untuk pemformatan paragraf seperti di atas, gunakan langkah seperti berikut ini. Pilih paragraf yang akan diubah format paragrafnya. Klik salah satu jenis paragraf yang diinginkan, lalu kalian klik. Nah, itu ya. Justify itu shortcutnya atau jalan pintasnya Ctrl J, like left, shortcutnya Ctrl L, center shortcutnya Ctrl E, like right itu shortcutnya Ctrl R. Oke. Di sini juga kalian harus belajar tentang line spacing. Itu ada spasi 1, spasi 1,15, spasi 1,5. Nanti akan kalian pelajari. Oke, selesai. Ini perlu tatap muka sebenarnya kalau misal kita untuk prakteknya ya. Oke, kita sudahi dulu tentang materi kali ini. Saya harap nanti UTS kalian mengikuti, dan insya Allah saya kasih soal yang tidak sesulit ini karena saya sadar tentang beban kalian sewaktu pembelajaran online tidak akan semudah kalian dan sefokus kalian belajar tatap muka. Sama dengan saya juga untuk masalah penilaian. Sebenarnya saya juga masalah penilaian itu kurang efektif ketika mengerjakan online atau mengumpulkan soal secara online. Tapi saya sudah mencoba seprofesional mungkin dalam menilai tugas-tugas kalian. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita segera bisa tatap muka. Nanti ketemu di UTS, bahwasannya kita akan ujian tengah semester, dan semoga beruntung, semoga berhasil, semoga semuanya lancar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.